Ikhwan al-aiza rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam kajian atau majelis rutin kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan selalu melimpahkan rahmah keberkahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan bab yang ketiga terkait dengan fi sabar wal marad, sabar dalam merasa sakit atau ketika merasakan sakit. Sampai kita kemarin pada hadis Nabi yang sama-sama kita dengar tadi, yaitu wajah fil khabar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dalam satu hadis Nabi yang berbunyi idza maridal abdu ba'atsallahu ilaihi malakain. Apabila seorang hamba itu sakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada hamba yang sakit tersebut dua orang malaikat. Faqala, Allah akan berkata kepada malaikat tersebut, undur ma yaqulu abdi. Wahai malaikat, coba kau lihat ketika hambaku sakit itu apa yang dia ucapkan, apa yang dia katakan. Fa in huwa qala, kata Allah, kalau nanti dia mengucapkan atau berkata alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah, rafa'a dzalika ila Allah, maka perkataan alhamdulillah itu akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini disebutkan wa huwa a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Artinya ketika Allah memerintahkan malaikat untuk menanyakan, bukan Allah tidak tahu jawaban dari sang hamba. Hanya Allah ingin memberikan sebuah pelajaran kepada kita melalui cerita ini. Tapi pada hakikatnya Allah tahu. Andai kata tidak demikian, maka kita tak akan pernah tahu hal-hal yang terjadi dan tidak bisa kita ambil pelajaran. Maka Allah kirim malaikat untuk menanyakan kepada hamba ketika sakit. Kata Allah, coba kau tanya. Jadi dalam bahasa coba kau tanya, bukan Allah tidak tahu. Tidak, ini hanya ingin memberikan pelajaran kepada kita. Makanya di sini dikatakan wa huwa a'lam, dan dia Allah Maha mengetahui. Fayaqulu li'abdi, maka aku, kata Allah, ketika hamba mengucapkan alhamdulillah di saat ia sakit, maka ucapan itu akan diangkat ke hadirat Allah, dan pada saat itu Allah akan mengatakan kepada hambaku, apa kata Allah? Alayya in ana tawaffaituhu an adkhalahu al-jannah, atau udkhilahu al-jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, aku berjanji, alayya, aku berjanji, in tawaffaitu, jika aku wafatkan hamba yang tadi mengucapkan alhamdulillah tadi, an udkhilahu al-jannah, untuk aku masukkan dia ke dalam surga. Wa in ana syafaituhu, kalaupun memang sakit tersebut kemudian kusembuhkan, kata Allah, abdalahu lahman khairan min lahmihi, maka aku akan gantikan daging hambaku yang sakit yang mengucapkan alhamdulillah itu dengan daging yang lebih baik. Nah, ini kalau kita pikirkan, ketika orang sakit tidak ada yang berganti kok dagingnya, itu dalam pandangan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit, dan ketika dia sabar bahkan mengucapkan alhamdulillah, maka kalaupun dia harus sembuh, maka Allah akan ganti dagingnya dengan daging yang lebih baik. Wadaman khairan min damih, dan Allah gantikan darahnya dengan darah yang lebih baik. Wa an ukaffira anhu sayyiatihi, dan kata Allah, aku akan ampunkan kesalahan-kesalahannya. Jadi banyak dapatnya, digantikan daging kita, digantikan kemudian darah kita, dan terakhir Allah Subhanahu wa taala jadikan sakit
yang kemudian kita sabar dengan sakit tersebut sebagai pelebur daripada dosa. Wa an ukaffira anhu sayyiatihi. Kemudian wahukia, dihikayatkan atau diceritakan. Ini agak saya baca cepat karena cerita. Annahu kana fi Bani Israil rajulun fasiqun. Pada zaman dahulu di Bani Israel ada seorang laki-laki yang fasik. Fasik itu pelaku kemaksiatan. Wa kana la yamtani 'anil fusqi, dan laki-laki ini tidak mau kemudian tidak mau berhenti dari kefasikannya, hatta dajja ahla baladihi, sampai-sampai sebab daripada kefasikan dia membuat gempar negerinya. Dajja itu kalau kita bahasakan gempar, heboh, membuat heboh daripada negerinya. Berarti ini kefasik dia ini sedang. Ada orang fasik tapi orang tidak tahu. Ini terkenal sudah. Satu arang limbong ini terkenal. Wa ajazu an manaihi, dan mereka penduduk setempat tidak mampu untuk menghalangi atau untuk mencegah kefasikan yang dilakukan. Ini kan berarti sedang dah. Rizki. Fatadarra'u ila Allah Ta'ala. Namun penduduk setempat mengambil inisiatif, karena kalau dilawan dicegah tak bisa. Mereka tadarra'u. Tadarra'u itu arti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka penduduk setempat tersebut berdoa kepada Allah. Dengan doa yang mereka lakukan tersebut, fa'auhallahu ta'ala ila Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab doa mereka dengan Allah mewahyukan kepada Nabi Musa. Paham? Dan Allah mengatakan, inna fi Bani Israel syaban fasiqan, wahai Musa, ada di Bani Israel pemuda yang fasik. Fa akhrijuhu an min baladihim, keluarkan dia dari negerinya. Hatta la taqa alaihim an-nar bisababi fusqihi, sehingga nanti penduduk setempat itu tidak ditimpa api karena sebab kefasikan laki-laki. Ini dulu bahkan banyak di dalam riwayat, di antara bentuk azab Allah itu Allah turunkan api dari langit. Dan pernah satu riwayat ketika Nabi, tapi tidak terjadi, tapi di antara ancaman yang kemudian disebutkan Nabi itu di antaranya turunnya api dari langit. Pernah dalam satu riwayat Nabi sedang berkhutbah waktu di zaman di mana zaman itu zaman paceklik, di embargo sahabat dan Nabi, kemudian diambil makanan tidak masuk, ada uang pun tak bisa beli, makanan tidak ada, sehingga sahabat semuanya termasuk Nabi tentunya dalam keadaan kelaparan. Saking laparnya mereka, makanan tidak ada yang masuk karena diembargo kalau bahasa kita sekarang tersebut, sampai-sampai ada di antara sahabat yang makan dedaunan. Saking seringnya makan dedaunan sampai dikatakan ihdarra jasaduhu, sampai hijau. Kalau makan katum itu hijau dia. Ya kan daun kan diditiknya hijau. Jadi saking zaman sahabat ketika itu. Jadi kulit nih agak-agak kehijau-hijauan. Nah, itu bisa kita bayangkan zaman yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Zaman bahwa mereka pernah diembargo. Sampai pada akhirnya Nabi berkhutbah. Pada zaman itu Nabi sedang berkhutbah. Sahabat kemudian kumpul di masjid. Di saat Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba datang kafilah dari Syam membawa makanan dengan onta. Sahabat bayangkan, sudah lama tak ketemu nasi, lama tak ketemu nasi, tak ada itu. Lama tak ketemu makanan, tahu-tahu ada makanan. Kita bisa bayangkan. Sehingga sahabat semua secara spontanitas keluar dari masjid untuk menghampiri pedagang yang bawa makanan dari Syam tersebut. Sehingga dikatakan dalam riwayat ini tidak satu pun yang tinggal di masjid kecuali tinggal 12 orang. Bayangkan tuh. Zaman itu tuh cukup ramai, semuanya keluar. Tinggal 12 orang. Sehingga Nabi di atas mimbar mengatakan, wallahi, kata Nabi, andai kata bukan karena 12 orang ini, la abramallahu an-nara minas sama.
niscaya Allah akan turunkan api dari langit. Nah, ini kaitan dengan jadi antara azab itu dulu Allah turunkan api dari langit. Nah, itu salah satu di antaranya. Ini cerita tentang khutbah. Maka ini juga hadis ini menjelaskan tentang awalnya kronologis khutbah Jumat itu. Paham? Salat dulu baru khutbah. Awalnya karena kejadian ini dibalik. Andai kata tetap pada saat itu, anak kira sampai saat ini pun kita macam yang ngejar selesai semua. Contohnya Id. Nah, Id habis sholat bubar, maka khutbah ditaruh di depan. Kan satu-satunya sholat yang ada khutbah, yang khutbahnya didahulukan cuman sholat Jumat. Id. Sholat dulu apa? Idul Fitri, Idul Adha. Gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, dan itu kronologisnya. Kejadian awal kenapa salat Jumat khutbahnya kok didahulukan daripada salat. Nah, itu tadi kejadian. Kejadian tadi atau hadis tadi menunjukkan kronologis. Banyak diantaranya. Kata ulama dari hadis ini juga diambil bahwa dalam keadaan atau sebagian ulama berpendapat salat Jumat itu sah dilakukan kalau penduduk setempat 12 orang. Nah, itu dari ambil tinggal 12 tadi itu. Yang lain keluar. Itu di antara pendapatnya. Jadi satu hadis itu banyak diambil hukum, banyak diambil hikmah. Nah, ini karena ada kesamaan tadi dengan ini tadi, paham? Sehingga kata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kau keluarkan dia dari kampungnya, negerinya. Karena kata Allah khawatir nanti Allah turunkan azab karena sebab kefasikannya, orang sekampung nanti kena. Jadi bagus dia yang dikeluarkan. Faja'a Musa alaihi salam. Kemudian datanglah Nabi Musa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepadanya, fa akhrajahu, dan mengeluarkan pemuda tadi. Fa dhahaba syab ila qaryatin minal qura. Kemudian pemuda ini pun berpindah-pindahlah dari satu desa ke desa. Fa amarallahu Musa an yukhrijahu min tilkal qaryah. Tapi lagi-lagi Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, coba kau keluarkan dia dari kampung itu. Khawatir nanti sama. Fa akhrajahu Musa, dikeluarkan lagi Nabi Musa. Ini bukan dari kampung dia, dikeluarkan dari kampungnya, dia berpindah ke kampung lain. Di saat dia pindah di kampung lain, Allah wahyukan lagi kepada Nabi Musa untuk keluarkan dia. Fa kharaja ila mafazatin. Kemudian keluarlah pemuda ini dari desa yang setelahnya tersebut menuju ke suatu tempat yang disebut dengan mafazah. Mafazah itu sahra, padang pasir kalau dikatakan orang, padang hampa. Maka yang di sini dikatakan laisa fiha khalqun. Satu padang, satu tempat yang tak ada makhluk. Wala zar'un, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada tanam-tanaman. Wala uhush, tidak ada binatang buas. Wala tuyur, tidak ada burung. Bayangkan dia ini diusir di satu tempat, paham? Tak ada pohon, tak ada burung, tak ada apa-apa. Famarida fi tilkal mafazah, sampai pada ketika dia dipindahkan ke padang yang tidak ada kehidupan tersebut, tidak ada makhluk, tidak ada burung, tidak ada binatang buas, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Kemudian pemuda tersebut sakit di tempat tersebut. Walaisa indahu mu'inun, di saat dia sakit tidak ada yang bantu dia. Oh, tidak ada orang sama sekali. Dia seorang saja sendiri. Laisa mu'inun yu'inuhu, yang membantu dia. Fawaqa 'ala turab. Kemudian laki-laki ini kemudian terjatuh atau tersungkur di tanah, di debu. Fawadha'a ra'sahu 'alaihi. Kemudian diletakkanlah kepalanya di tanah yang tak ada kehidupan tadi. Waqala, di saat dia jatuh sakit dan dalam keadaan terbaring, dia berkata, "Lau kanat walidati inda ra'si la rahimatni." Kata dia, andai kata ibuku saat ini ada, saat aku sakit ini, niscaya ibuku menyayangiku,
mengasihiku. Wala bakat ala mudhillati, dan mesti ibuku menangiskan atas kehinaan keadaanku ini. Walau kana walidi hadiran, dan andai kata beliau nih, kata yang sakit ini, andai kata ayahku hadir saat ini, la'anani, niscaya dia akan membantuku. Wa tawalla amri, dan dia pasti akan mengurus urusanku. Walau kanat zaujati hadirah, andai kata dia, istriku juga hadir di sini, labakat ala firaqi, niscaya dia akan menangisi akan perpisahan ini, karena dia dikeluarkan dari kampung. Walau kana auladi, kemudian dia juga berkata, andai kata anak-anakku ada, hadirina indi, ada di sisiku saat ini, labakau, niscaya mereka akan menangis, khalfa janazati, nanti ketika aku mati niscaya mereka akan menangisi terhadap jenazahku. Walaqalu, dan niscaya mereka semua, istriku, ibuku, anak-anakku, niscaya mereka akan berkata, Allahumma ghafir, ya Allah ampunkanlah, liwalidina, terhadap orang tuaku, orang tua kami, al-gharib, al-dhaib, yang terasing dan yang dalam keadaan lemah, al-asi, yang banyak maksiatnya, al-fasik, yang melakukan kefasikan, al-matrud min baladihi ila qaryah, yang terusir dari negerinya ke satu desa, wa minal qaryah ila mafazah, yang terusir dari desa ke padang yang tak ada kehidupan, wa minal fazah mafazah, dan dari padang pasir tersebut, yakhruju minad dunya ilal akhirah, dia keluar dari dunia menuju akhirat, artinya meninggal dunia. Ini dia berandai-andai di saat dia sakit. Aisan min kullil asya, dalam keadaan ais, apa namanya, putus asa dari segala sesuatu. Niscaya juga mereka akan mengatakan, Allahumma qata'tani an walidi, ya Allah, kau telah putuskan kami dari orang tuaku, wa auladi, daripada anak-anakku, wa zaujati, dan dari istriku, fala tuqatti'ni min rahmatika, tapi jangan kau putuskan aku dari rahmatmu. Kata laki-laki ini, ya Allah, kau dah pisahkan aku dengan istriku, dengan anakku, dengan kampungku, dengan orang tuaku, kau pisahkan aku dari mereka. Tapi satu harapanku, ya Allah, jangan kau putuskan aku dari rahmatmu. Coba lihat. Fa innaka ahrakta qalbi bi firaqihim, karena engkau telah membakar hatiku dengan berpisahnya aku dengan mereka, ya Allah. Fala tuhrikni binarika, dan jangan pula nanti kau bakar lagi aku dengan api nerakamu. Li ajli maksiati, karena lantaran kemaksiatanku. Ini laki-laki ini setelah berandai dan kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsallahu taala, setelah laki-laki ini memohon, Allah kemudian utus lahu, untuk laki-laki tadi, haura. Haura itu jamak daripada hur, bidadari. Ala sifati ummihi, bidadari ini tapi persis daripada, serupa dengan atau diserupakan dengan ibunya. Wa zaujatihi, diserupakan dengan istrinya. Wa ghilmanihi, diserupakan dengan anak-anaknya. Ala sifati auladi wa ghilman, Allah utus daripada ghilman itu ini apa? Bukan anak kecil yang meninggal dalam keadaan atau belum baligh, itu disebut ghilman. Di surga itu nanti, jadi Allah kirim pemuda-pemuda surga, itu disebut bahasa ghilman, paham? Dengan sifat atau seperti anak-anaknya. Wa malakan ala sifati walidihi, Allah utus juga bersamaan dengan itu seorang malaikat yang menyerupai daripada ayahnya. Fajalasu, malaikat-malaikat yang Allah utus, yang Allah serupakan dengan istri, dengan anak, dengan orang tuanya tersebut, duduk, jalasu indah, duduk di sisinya. Wa bakau alaihi,
dan menangis. Menangis mereka. Seolah-olah ini anaknya mereka. Karena dia tadi berandai. Ternyata andaian-andaian dia tadi dijawab oleh Allah. Dengan cara Allah serupa kirimkan para malaikat yang menyerupai daripada anak, istri, orang tua dan istrinya dan ayahnya. Nah, setelah itu faqala inna hadza, betul ya? Iya. Faqala inna hadza walidi wa walidati wa zaujati. Setelah dihadirkan itu, kemudian dia berkata, ini ayahku, wa walidati ini ibuku, wa zaujati ini istriku, wa auladi dan ini anak-anakku. Hadaru indi, ya Allah, ini mereka semua ya Allah. Padahal Allah yang ngirimnya, paham? Cuman orang dalam keadaan seperti itu, dia beranggap seolah-olah hadir karena memang Allah serupakan, dan dia tidak mengira kalau itu adalah malaikat yang Allah utus, yang Allah serupakan dengan keluarganya. Tapi dia menyangka bahwa itu adalah keluarganya yang datang. Sehingga dia berkata kepada Allah, ya Allah, ini loh, paham? Ini ayahku, ini ibuku, ini istriku, wa auladi, ini anak-anakku. Hadaru indi, mereka hadir ya Allah di sisiku. Wa taba qalbuhu, paham? Kemudian merasa laki-laki itu kemudian merasa tenang karena anak-anaknya hadir yang dia harapkan tadi. Wa wasala ila rahmatillah, di saat hatinya senang dengan hadirnya tadi itu, paham? Kemudian dia meninggal dunia. Wa wasala ila rahmatillah, sampai kepada rahmat Allah. Ini kata lain daripada meninggal. Karena biasanya di kitab yang justru yang sering dipakai ini, yantaqilu ila rahmatillah, kan? Nah, kalau di sini wa wasala ila rahmatillah, tahiran, dalam keadaan suci, maghfuran lahu, dalam keadaan diampuni oleh Allah. Lanjut ceritanya, fa Allah taala ila Musa, kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa kata Allah? Wahai Musa, idhhab ila mafazah kadza fi mawdhi'in kadza. Wahai Musa, ini tadi sudah selesai sebenarnya, tapi kemudian cerita ini berlanjut. Allah kemudian ingin memberi tahu kepada Nabi Musa dengan cara Allah wahyukan, wahai Musa, coba kau datang ke mafazah atau ke padang yang tak ada kehidupan tadi itu, ke tempat ini, ke ini. Nabi Musa kemudian pergi sesuai dengan arahan dari wahyu Allah. Fa innahu mata fihi, karena kata Allah, laki-laki yang suruh engkau mengusirnya atau mengeluar itu sudah meninggal. Fa in mata fihi, tapi Allah mengatakan ini, dia ada seorang yang meninggal, mata fihi waliyun min auliyaillah, minal auliya. Coba lihat, kata Allah, ada satu wali min auliyaillah meninggal, coba kau pergi ke tempat ini. Nabi Musa tidak tahu. Fa ahdarahu wa tawalla amrahu, maka hadirlah kau ke sana, kata Allah. Wa tawalla amrah, urus dia, paham? Wa warahu, kuburkan dia. Warahu makna lain daripada kuburkan. Falamma hadara Musa alaihi salam, ketika Nabi Allah Musa datang fi dzalikal mawdi', ke tempat yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya, ra'asyab alladhi akhrajahu minal balad wa minal qaryah bi amrillah. Nabi Musa tiba-tiba melihat laki-laki ini, laki-laki yang saya nak keluarkan kemarin ini. Wara'al hur. Namun Nabi Musa juga pada saat yang sama melihat daripada hurul ain, para bidadari, hawalaihi, di sekitar pemuda tadi itu. Faqala Musa alaihi salam, maka dengan apa yang dilihat Nabi Musa kemudian berkata, ya Rabb, ya Allah, amma hadha syab alladhi akhrajtuhum minal balad wa minal qaryah bi amrik. Ya Allah, bukankah ini pemuda yang kau perintahkan kepadaku untuk aku mengeluarkan dia dari daerahnya, dari desanya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada Nabi Musa, ya Musa, inni rahimtuhu. Wahai Musa, aku telah merahmatinya. Wa tajawaztu anhu bi aninihi, dan aku telah
telah memberikan apa namanya, maaf terhadap kesalahan-kesalahan disebabkan bi'aninihi, disebabkan rintihannya, karena dia sebelumnya merintih. Coba, ternyata didengar oleh Allah di awal ketika dia sakit, padahal lah di penghujung nyawa, tapi dia belum yugargir kalau bahasa orang, bahasa hadisnya. Tapi dia mengatakan, ya Allah, andai kata orang tuaku ada, andai kata istriku, andai kata ada anakku, andai kata. Kemudian terakhir dia bermunajat, ya Allah, kau telah azab aku dengan berpisah, dengan kau pisahkan aku dari mereka. Jangan pernah azab lagi aku, ya Allah, dengan api nerakamu. Ternyata rintihan itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah nyatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, pemuda itu telah aku rahmati dan telah aku maafkan atas dosa-dosa kesalahannya, bi'aninihi, karena rintihan dia, fi maudhihi, di tempatnya, wa firaqihi watanihi, karena sebab dia berpisah dari negerinya, wa walidatihi, karena sebab dia berpisah daripada ibunya, wa walidihi, ayahnya, wa auladihi, berpisah dari anak-anaknya, wa zaujatihi, daripada istri-istrinya. Wa arsaltu ilaihi haura, bahkan wahai Musa, kata Allah, aku utus untuk dia haura, yaitu bidadari, ala sifati walidatihi, yang menyerupai daripada ibunya, wa malakan ala sifati walidihi, aku utus juga malaikat yang menyerupai daripada ayahnya, wa haura ala sifati zaujatihi, dan bidadari yang menyerupai daripada istrinya, ya tarahamuna ala muzillati, yang mana mereka semua, kata Allah, aku utus, kemudian mereka meminta rahmat, meminta daripada kasih sayang atas keadaan kehinaan yang dialami oleh pemuda tersebut, fi ghurbatihi, di dalam keterasingannya. Fa innahu idza matal gharib, kemudian Allah mengatakan bahwanya, wahai Musa, karena sesungguhnya, kata Allah, idza matal gharib, kalau ada orang meninggal dalam keadaan terasing, baka alaihi ahlus samai wal ard, maka akan menangisi atas kematian orang yang terasing tersebut, yaitu penduduk langit dan penduduk langit dan bumi, menangisinya. Rahmatan lahu, karena merasa iba kepada dia. Kata Allah, fa kaifa la arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Kalau makhluk saja yang ada di langit, yang ada di bumi menangisi atas kematian orang yang terasing dari negerinya, lantas bagaimana bisa aku tidak merahmati, sementara aku ini, kata Allah, arhamur rahimin, zat yang paling merahmati dari segala orang yang merahmati. Idza waqa'al gharib fin niza, apabila terjadi orang yang asing dalam keadaan niza, itu dalam keadaan apa? Sakarat, dalam keadaan sakarat. Yaqulullah, kemudian Allah berkata, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatu, hadza gharibun musafir, itu orang adalah orang yang asing, musafir, yang dalam keadaan musafir. Taraka auladuhu, meninggalkan anak-anaknya, wa ayalahu, keluarga-keluarganya, wa walidayhi, dua orang tuanya. Wa idza mata la yabki alaihi ahadun, kalaulah dia mati karena dia terasing dari mereka semua tersebut, tidak ada yang menangisinya salah seorang pun. Wa la yahzan, tidak ada yang bersedih kepadanya. Summa yaj'alullahu wahidan minal malaikah, kemudian Allah jadikan seorang dari malaikat ala surati abihi, serupa dengan orang ayahnya, wa wahidan ala surati ummi, satu malaikat serupa dengan ibunya, wa wahidan ala surati waladihi, satu orang malaikat yang menyerupai daripada anaknya, wa wahidan ala surati aqaribi, dan Allah juga utus satu malaikat yang serupa dengan keluarganya. Fayadkhuluna alaihi, kemudian datang kepada laki-laki tadi, fayaftah ainaihi, laki-laki tadi membuka daripada matanya.
fayara walidayhi, maka laki-laki tadi itu yang meninggal tadi melihat kepada ayahnya, keluarganya, kemudian menjadi senang hatinya. Wa takharraja ruhu bil farahi wasurur, sehingga kata Allah di saat rohnya keluar dia dalam keadaan farah wasurur. Begitu cara Allah, bukan hanya mengampunkan dosanya, tapi Allah berikan kesenangan di akhir hayatnya. Dengan apa? Dengan Allah hadirkan orang tua, keluarga, anak, walaupun dalam bentuk malaikat. Ini kan sebuah kemuliaan. Nah, ini juga pelajaran bahwa kehadiran anak-anak atau kita itu penting ketika orang tua dalam keadaan sakarat. Maka sedapat mungkin ketika kita memang tidak terhalang, tidak ada ini, hadir. Nah, kalau cuma pekerjaan kemudian tinggalkan. Tapi apa boleh kata kalau memang dah ada. Termasuk anak sendiri waktu itu tak sempat memang. Karena cari pesawat tak ada. Sampai bertunggu di ini. Mungkin ada yang batalkan, kan biasanya ada. Nah, kalau dulu ke daerah Ketapang itu tuh 2 pesawat berangkatnya. Sampai keberangkatan yang kedua itu memang dah ada. Mau dikejarkan lewat ini dah tak sempat. Sudahlah. Nah, walaupun terakhir terlambat. Nah, itu. Tapi kalau seandainya kita diberikan kesempatan, ada sarana bagi kita untuk menyampaikan. Kalau cuman kerja tinggalkan. Kalau cuman urus-urusan ini tinggalkan. Apalagi kalau dia masih dalam keadaan masih hidup, dalam keadaan sakarat atau sakit kuat, itu tinggalkan. Karena di saat itu mereka butuh. Nah, untuk apa? Ketenangan. Bisa jadi ketidakhadiran kita menjadi beban pikiran dia. Itu yang kita khawatirkan. Nah, sekarang ini mungkin kita udah agak nyaman diberikan Allah sarana fasilitas. Mungkin kita tak bisa karena jauhnya jarak, kita bisa video call. Paham? Mohon maaf, nyampaikan apa yang ini, sehingga membuat dia tenang. Karena penting. Dan ini salah satu di antara bentuk cara Allah memberikan kenikmatan di saat kita akan wafat. Allah berikan kesenangan, rasa senang di dalam hati. Nah, ini di antara yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala terhadap kisah dengan Nabi Musa ini. Summa idza kharajat janazatuhu, kemudian apabila telah keluar daripada jenazahnya, yusyai'unaha, malaikat-malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atau Allah wujudkan dalam bentuk keluarganya tadi, mengiringi dia jenazah. Wa yad'una lahu, bahkan mendoakannya, ala qabdihi, di atas gelar. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Bayangkan keistimewaan yang Allah berikan itu. Allah utus malaikat-malaikat yang serupa daripada keluarganya, yang mengiringi jenazahnya dan mendoakan dia sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Fadzalika qauluhu ta'ala, ini kata Imam Ghazali bahwa ini adalah bagian dari pembuktian daripada firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allahu latifum bil ibadihi. Allah adalah zat yang latif. Latif itu kita katakan maha lembut terhadap hambanya. Latif. Semua makhluk, kata ulama, mendapatkan lutfullah, mendapatkan daripada kelembutan Allah. Semua makhluk. Hanya untuk orang beriman, kelembutan atau lutfnya Allah ini khas, beda. Tapi kalau secara keseluruhan semua makhluk, mau yang itu beriman tak beriman, mau yang dari golongan manusia ataupun bukan, mendapatkan daripada lutfullah, kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata ulama, andai kata tidak Allah anugerahkan sifat latifnya Allah kepada makhluk, niscaya makhluk itu dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kebimbangan. Yang membuat kita tenang itu ketika Allah masih berikan latifnya atau lutuf, kelembutannya. Nah, ini salah satu di antara buktinya. Sudah sekian banyak kemaksiatan yang dia lakukan, bahkan bukan hanya merepotkan keluarga dia, tapi merepotkan orang banyak, sampai satu kampung.
Bahkan digambarkan saking dahsyatnya kefasikan yang dia lakukan, sampai-sampai penduduk setempat pun tak kuat. Tapi coba lihat, ketika seorang hamba tersebut benar-benar berharap kepada Allah, ingin kembali kepada Allah, berharap rahmat Allah, apa yang Allah berikan? Nih gambarannya, Allah berikan. Padahal harusnya dapat azab ini. Nah, tapi coba lihat, karena dia memang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ampunan. Dari situlah Allah menampakkan sifat latif ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa hukiya an Wahab bin Munabbih, dihikayatkan juga dari Wahab bin Munabbih, anna nabiyyan abadallah 50 aman, bahwa ada seorang nabi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 50 tahun. Hah? Oh, Ibu masih. Oh iya, oke. Wa qala Ibnu Atha ini Ibnu Athaillah. Siapa Muhammadnya? Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim. Tapi populernya disebut dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim nama beliau. Qala Ibnu Atha, yatabayyan sidqul abdi min kizbihi fi awqatil bala war raha. Dari ini atau dari keseluruhan termasuk kisah ini, kata Al-Imam Ibnu Atha, terbukti kebenaran seorang hamba dan kebohongan seorang hamba kapan? Fi awqatil bala war raha, di saat dalam keadaan bencana dan dalam keadaan nyaman. Raha itu nyaman, enak. Jadi kalau nak mengetes seorang ini sidik apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dua keadaan ini yang menentukannya. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Faman syakara fi ayyamir raha, siapa orang yang bersyukur kepada Allah di waktu-waktu enaknya raha, wajaza'a fi ayyamil bala, tapi dia goncang ketika dapat ujian, fahuwa minal kadzibin, berarti bohong. Karena kalau ada orang bersyukur kepada Allah, tenang, mantap ibadahnya di waktu dia nyaman, itu semua orang, semua orang bisa melakukan itu karena dia lagi nyaman. Tapi ketika orang tetap istiqamah di saat dia dalam keadaan dapat cobaan, itu baru. Bahkan beliau mengatakan ingin membuktikan orang itu benar atau tidak, sungguh atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujiannya melalui keadaan, dua keadaan. Lihat keadaan nyamannya dan keadaan payahnya. Kalau dia bersyukur di keadaan nyamannya tapi kemudian berkeluh kesah di dalam keadaan payahnya, berarti selama ini kata Imam Ibnu Athaillah dia adalah orang yang dusta, bohong. Bahkan dikatakan lau istama'a fi rajulin ilmu tsaqalain, bahkan andai kata terkumpul dalam seseorang atau pada diri seseorang ilmu tsaqalain, ilmunya tsaqalain. Tsaqalain ini maknanya banyak. Tsaqalain ini bisa bermakna Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan hadis, dan itu ada hadis Nabi. Paham? Inni tariku fikum tsaqalain in tazmasaktum bihima. Ada juga yang mengatakan bahwa Alkitab wa ahli baiti. Ada juga tsaqalain itu maknanya al-jin, al-insu wal jin. Itu disebut juga tsaqalain. Tapi lebih tepatnya di sini maknanya kitab sunnah. Andai kata, kata beliau, andai kata terkumpul pada diri seseorang ilmu tsaqalain, ilmu Qur'annya mantap, ilmu semua hadisnya dia miliki. Summa hajat alaihi riyahul bala, kemudian di saat itu dia diterpa daripada bencana, fa azhara syakwa, dan laki-laki tadi menampakkan daripada syakwa. Apa sama?
keluhan. Lima nazala bihi, atas apa yang Allah turunkan kepadanya. Maka Al-Imam Athaillah mengatakan la yanfa'hu ilmuhu wala amaluh, berarti tak bermanfaat ilmu dan amalnya. Apalagi cuman ilmu sikit-sikit. Ini andai kata dia ini memiliki ilmu ahli, Quran ahli, sak tafsir-tafsirannya, sak ini ya asbabun nuzulnya, paham semua Al-Quran, hadis semua Nabi paham. Kemudian dia diberikan oleh Allah ujian, tapi pada saat itu dia mulai menampakkan kekeluh kesahannya. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, bukan kata saya, kata Imam Ibnu Athaillah, berarti la yanfa'hu ilmuhu wala amaluh, tak ada gunanya ilmu dan amalnya. Ini kata Imam Ibnu Athaillah. Kelas beliau lain. Ibnu Athaillah siapa yang tidak kenal? Kama jaa fi hadisil qudsi, sebagaimana dijelaskan juga di dalam hadis qudsi, atau untuk mengkuatkan daripada perkataan Imam Ibnu Athaillah tadi, ada hadis qudsi. Yaqulullahu ta'ala, ketika Allah berkata, man lam yarda biqada'i, siapa orang, kata Allah dalam hadis qudsi ini, tidak ridha dengan ketentuanku, walam yashkur li'ata'i, dan tidak bersyukur terhadap anugerah yang kuberikan, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Ada lagi dalam hadis lain hampir mirip, man lam yasbir ala bala'i, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Man lam, tadi itu, siapa orang yang tidak ridha dengan ketetapanku, kata Allah, dan tidak bersabar terhadap ujian yang kuberikan, carilah Tuhan selain aku. Ini kalimat ini kalau kita bahasakan ke kita marah. Artinya memang kita dituntut sabar. Ya carilah Tuhan lain, bahasa kita, dan tak akan kita ketemukan. Tidak ada yang tidak akan kita ketemukan orang yang bisa menghindarkan kita dari dua hal tadi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu adalah datangnya dari Allah, itu adalah ujian dari Allah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi seorang hamba, Allah akan uji. Tidak syarat mutlak daripada mahabbah. Hukiya an Wahab bin Munabbih, dihikayatkan dari Wahab bin Munabbih, diceritakan, anna nabiyan abdallah 50 aman, ada seorang nabi menyembah Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah 50 tahun. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah wahyukan kepada nabi yang beribadah 50 tahun tadi. Apa kata Allah? Inni qad ghafartu laka, wahai fulan, kau telah kuampunkan. Ini agak-agak mirip cerita Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani pernah dapat kalimat ini. Lagi jalan-jalan malam-malam, tahu-tahu turun cahaya terang dari arah langit. Tiba-tiba gelap. Setelah gelap muncul suara, ya Abdul Qadir Jailani, telah kuampunkan dosa-dosamu, silakan berbuat sekehendakmu. Kau bahasa kita. Cuman Syekh Abdul Qadir Jailani orang punya ilmu, sehingga dia tahu siapa yang ngomong ini, sehingga dia lepaskan terompah atau sandalnya, kemudian dia lemparkan ke arah suara dengan mengatakan, ikhsya ya la'in, menyingkir engkau wahai iblis. Tahu dia, alamak, kata iblis, tahu dia. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, dari mana kau tahu kalau aku iblis? Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Dari ucapanmu. Ada apa dengan ucapannya? Dia katakan, hai Syekh Abdul Qadir Jailani, telah kuampunkan dosa-dosamu,
silakan lakukan apa yang kau inginkan. Tak ada orang dapat jaminan itu. Andai kata dapat, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, itu jaminan untuk Nabi. Nah, tak ada manusia. Kalau diampunkan dosa, okeylah. Tapi yang membuat Syekh Abdul Qadir Jalani sanksi, bahkan memutuskan, itu perkataan setan, kalimat setelahnya. Aslinya, habis ini, kau sudah kuampunkan. Silakan nak melakukan apa ya. Ini tak benar. Nah, itu Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau kita dapat tengah malam suara begitu, gua ampunkan, silakan lakukan. Bisa jadi Tuhan nanti. Sekarang banyak daya Tuhan. Man rabbuka ghufran, man nabiyuka ghufran. Itu kata lain dari ngaku Nabi. Ya. Hati-hati, itu akidah itu. Itu akidah. Orang kayak gitu dijelekkan apa? Nah, kena akidah yang rusak. Itu ngajak orang kufur ramai-ramai. Tuh, tahu dia. Lawan lah El Ofrantoel. Iya. Kemudian daya saya lanjutkan. Ya Rabb, lima za taghfiru li wa lam aznab qad. Ketika dapat jaminan wahai Nabi, wahai fulan, kata Allah, aku telah ampunkan dosa-dosamu. Sang Nabi ini kemudian berkomentar, Ya Rabb, Ya Allah, lima taghfiru li wa lam qad. Ya Allah, kenapa kau ampunkan dosaku? Aku ni tak pernah lakukan dosa sama sekali. Yang diampunkan dosa ni kalau orang berdosa. Aku ni tak berdosa. Apalah kau ampunkan? Saya lihat kalimatnya. Fa amarallahu irqahu fa daraba alaihi walam yanam tilkal lailah. Okey, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa amarallahu irqahu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, irqahu itu urat. Jadi ada yang mengatakan urat besarnya. Salah satu di antara urat di badannya Allah perintahkan untuk bahasa kita ya bertebiat. Nah, sehingga dia merasakan sakit, tak tidur semalaman. Itu baru satu urat yang Allah perintahkan. Agak nyeleweng sedikit. Harusnya dia jalan begini. Wah. Itu Nabi yang tadi itu tak tidur semalaman. Tilkal lailah. Faja'al malaikus sabah. Sampai di pagi hari. Tak bisa tidur. Allah gelincirkan, Allah perintahkan satu uratnya, kemudian membuat dia sakit. Sehingga tidak bisa dia tidur sampai pagi hari. Sampai di pagi hari datang malaikat subuh. Fasyaka ilaihi, mengeluh kepadanya. Malaqiya min darbanil arik, apa yang dialami terhadap sakit, urat yang sakit. Faqala inna rabbaka yaqul, kemudian kata malaikat, Allahmu atau Tuhanmu berkata kepadamu, yaqulu laka ibadatu 50 am, ibadahmu yang 50 tahun, paham? Ma ta'dilu syaqwa hadhil arik, itu tak sebanding dengan keluhanmu yang barusan kau keluhkan kepadaku. Kalau bahasa kita, kalau dah Allah ampunkan, sudah terima. Ini salah satu di antara gambaran yang hampir semirip ini ada dalam riwayat seorang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya diampunkan, Allah perintahkan dia masuk surga kan. Kemudian dia tidak terima. Ketika Allah mengatakan, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Tidak terima dia karena merasa di dunia ibadahnya banyak. Ya Rabb, adkhilni jannataka bi amali. Ya Allah, masukkan aku dalam surgamu dengan amalku, jangan dengan rahmatmu. Ini kan bahasa kita sombong. Ini salah satu di antaranya. Ya Allah, kau ampunkan aku, dosa apa memang aku? Okey, kata Allah. Kita tes. Satu urat yang Allah perintahkan membuat dia tak bisa tidur, bahkan menjadikan sebab dia mengeluh. Sehingga ketika dia mengeluh kepada malaikat subuh,
Dan Allah wahyukan kepada malaikat subuh tadi untuk mengatakan kepadanya, ibadahmu selama 50 tahun itu tak sebanding dengan keluhanmu barusan. Nah, jadi jangan nak coba-coba. Jadi kalau terlalu banyak amal ibadah, bersyukurlah. Jangan pula terlalu bangga. Nah, karena telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa semua ketika seorang masuk dalam surga itu memang kena rahmat Allah. Amal kita itu tidak cukup. Amal kita itu hanya untuk mengundang rahmat Allah. Nah, kita beribadah, kita sholat, kita bahagia, kita apa saja semua kita lakukan. Bukan untuk masuk surga. Tapi sebenarnya dalam rangka untuk mengundang rahmat Allah. Tapi tidak salah kalau kita bahasakan, kenapa kau sholat aku nak masuk surga? Ini kan tembak langsung. Tapi kalau diurut, sebenarnya amal ibadah kita tidak akan pernah menjamin kita untuk masuk dalam surga. Kenapa? Ini yang Allah katakan kepada malaikat tadi. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku. Tapi karena dia terlalu bangga dengan amal, dia mengatakan, ya Allah, masukkan aku dalam surga karena amalku. Oke, kata Allah, coba malaikat, kau timbang satu biji mata yang aku berikan kepadanya dengan amal dia. Kalau nikmat mata itu lebih berat, kata Allah, lemparkan dia dalam neraka. Dia timbang amalnya. Ternyata nikmat mata yang Allah berikan kepada dia baru satu mata. Belum jantung, belum ginjal, belum urat, belum macam-macam. Satu mata. Ternyata amal dia tak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Pada saat itu Allah mengatakan kepada malaikat, ya malaikatu adkhilhu an-nara. Masukkan dia ke dalam neraka. Baru nak mohon-mohon, ya Rab, adkhilni jannata birahmatik. Ya Allah, minta ampunlah. Masukkan aku ke dalam surgamu kena amalmu. Maka tak cukup amal kita. Amal hanya untuk mengundang rahmat Allah. Yang memasukkan kita itu adalah rahmat Allah. Makanya Nabi mengatakan ketika apa kata Nabi? La yadkhulu ahadakum al-jannah bi'amalihi. Kata Rasulullah SAW, salah seorang di antara kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga begitu? Wala ana pun sama. Cuman ingat, orang kadang-kadang ngambil sepotong hadis ini, ada kelanjutan nih ucapan Nabi ini. Nah, apa kata Nabi? Illa annallah yatagham illa wala ana illa ayyataghammadani Allah birahmatihi. Itu kalimat yang paling terpenting. Walaupun aku, kata Nabi, tidak akan masuk surga dengan amal, hanya saja Allah telah meliputi aku dengan rahmatnya. Artinya Nabi tidak usah kau sama-samakan. Tapi orang dijadikan dalil, itu dalil. Nabi pun tak masuk surga dengan amalnya. Kan begitu tuh, ada. Nabi sendiri yang ngomong, iya kau ngambil potongan ucapan Nabi, tapi setelahnya jaminan dari Allah untuk Nabi, kalimat illa ayyataghammadani Allah, yataghammad itu bahasanya meliputi. Yataghammad itu sebenarnya bahasanya kalau pedang dimasukkan ke dalam sarung, paham? Kalau mentok plek itu namanya taghammada. Artinya rahmat Allah terhadap Nabi Muhammad itu sudah meliputi semua. Jadi jangan pernah kau tanyakan. Tapi kalau yang lain belum ada jaminan. Nah, Nabi sudah dijamin. Karena hadis ini dijadikan orang sebagai dalil bahwa Nabi saja tak dijamin masuk surga. Ente tak yakin kalau Nabi yang ngajarkan ente tidak masuk surga, paham? Anak takut-takut ente yang tak yakin tu tak masuk surga, paham? Harus.
Contohnya apa? Hadis ini kan dibawakan hadis ini nih. Ini pernah jadi polemik beberapa tahun yang lalu. Nabi saja tidak menjamin dirinya masuk surga. Lah ente keliru bacanya. Ente salah memahaminya. Nabi itu menyatakan begitu karena status Nabi manusia. Nabi harus menyamakan dari secara keseluruhan dulu dengan umatnya agar tak jadi dalil bagi umatnya. Baru kemudian ada pengkhususiahan Nabi terhadap kita. Pengkhususiahan itu kalimat illa ayyataghammadani Allah. Hanya saja kata Nabi, untuk aku telah diliputi Allah dengan rahmatnya. Lah kalau dah rahmat Allah meliputi, apa jaminan kalau bukan surga? Nggak usahkan surga. Andai kata ada balasan lebih daripada itu sudah masuk dalam kategori rahmat. Orang yang dalam liputan rahmat Allah. Makanya rahmat yang memasukkan kita. Bukan berarti jadikan sebagai alasan bahwa Nabi tak dijamin masuk surga. Sama dengan lau anna Fatimah tasaraqat laqata'tu yadaha. Nabi saja tak ada menjamin anaknya Fatimah kalau mencuri potong. Itu Nabi pada saat itu berstatus sebagai Nabi, itu seorang yang artinya menunjuk Nabi adalah pelopor daripada syariat ini. Nabi harus menampakkan keadilannya, tapi tidak menutupi kemungkinan. Dan Nabi mengatakan kepada atau mencontohkan, mengandaikan kepada putrinya. Pengandaian ini Nabi nisbatkan kepada putrinya karena beliau yakin putrinya tidak akan pernah melakukan itu. Lah kita jangan menjadikan itu sebagai dalil untuk menjelekkan, bahkan untuk menafikan kemuliaan putri Nabi. Nabi sendiri, lau anna Fatimah tasaraqat laqata binti saraqat laqata tu yada. Andai kata Fatimah anakku mencuri, kupotong tangannya. Andai beda. Dan Nabi mengandaikan kepada putrinya, menunjukkan ketegasan bahwa hukum di atas segalanya, termasuk kepada anak. Karena biasanya orang tak kuat itu hukum ketika berkaitan dengan anak. Kalau hukum dengan keluarga masih dibantainya, tapi kalau dengan anak, yang kasus tak selesai-selesai ini karena anak, kan? Itu karena anak. Anak siapa? Anak orang punya jabatan. Itu tadi, orang tak mampu menegakkan hukum dengan anak. Nabi ingin nyatakan itu di depan umatnya. Dan kedua, Nabi menyentuhkan ini kepada putrinya, menunjukkan derajat kemuliaan istrinya. Kenapa? Tidak mungkin istrinya. Tapi orang hari ini justru dijadikan dalil ini, menjatuhkan, menyetarakan, bahkan menyamakan putri Nabi dengan dia. Nah, ini keliru. Orang otak sengit. Nah, hati-hati dengan itu. Hadis-hadis yang semacam ini nih banyak. Banyak dia sudah. Jadi dijadikan sebagai alasan. Sedikit lau inna akramakum indallah atqakum. Itu tak usah kau ucapkan, semua orang faham. Nah, inna akramakum indallah atqakum. Cuman hanya untuk menakar ketakwaan orang. Yang ngomong gitu belum tentu takwa. Boleh ente ngomong gitu, tapi ente Masya Allah. Kalau ente sama juga, ngomong tak jelas, ini tak jelas, fatwa tak jelas, tapi ngomongnya inna akramakum indallah atqakum, ndak pas, paham? Bahkan di antara ulama mengatakan inna akramakum indallah atqakum, pernah ada dijawab salah satu ulama. Itu lafadznya lafadz mufrad, ya'udnya kepada Nabi. Atqa itu, paham? Isim tafdil kan? Isim tafdil. Sesungguhnya paling mulia di antara yang bertakwa di antara kalian itu kembalinya kepada Nabi Muhammad, bukan untuk ente jadikan sebagai dalil. Itu kembali kepada Nabi Muhammad. Atqakum,
Atqa itu akramakum indallah atqa. Kalimat atqa. Andai kata dimaknakan secara umum yang sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu ya'ud ila nabi, karena bukan jamak itu. Atqakum itu isim tafdhil, ya'ud kepada atau kembali kepada nabi. Paling bertakwa di antara kalian siapa? Nabi. Tidak ada orang yang paling bertakwa daripada nabi. Dan andai kita kata standar paling bertakwa di antara siapa di antara kita yang bisa memvonis diri kita paling bertakwa dari orang lain? Tidak ada. Itu tuh seharusnya dijadikan dalil motivasi, bukan untuk menjatuhkan orang. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa, jangan dijadikan ini sebagai barometer untuk mengukur kekurangan orang, kelemahan orang, tapi jadikan ini sebagai motivasi. Loh, kalau aku ingin jadi orang yang paling mulia, harus banyak bertakwa. Macam mana? Sibukkan dirimu dengan ibadah. Ini sibukkan dirimu dengan ngurus orang. Apa dengan ente ngurus orang, ente jadi hamba yang paling bertakwa? Ente sebenarnya yang ngomong begitu tidak bertakwa. Ayat ini ayat motivasi, bukan ayat untuk mengukur orang. Ini kadang-kadang, oh tidak ada kemuliaan itu. Yang ada itu inna akramakum indallah atqakum. Ini kan nilai orang, ini kan ngukur orang. Ayat ini motivasi. Itulah tadi itu orang sekarang ini sungsang, karena memang otak sungsang. Jadi secara berpikir pun kadang-kadang ayat pun diartikan secara sungsang. Payah memang. Kalau otak sungsang nih semuanya sungsang. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Nah, itu motivasi. Bagaimana kita menjadi hamba yang paling mulia? Paling mulia dari Allah. Tingkatkan ketakwaan. Dengan itulah yang kita harapkan. Karena masing-masing kita ini diberikan Allah kelebihan, ada sisi kekurangan. Di antara menutup sisi kekurangan kita, ya cari amal yang meningkatkan ketakwaan. Itu modal kita. Kita ini nabi bukan, wali bukan, orang alim bukan. Dari sisi mana kita? Oh, dari sisi ibadah ya Allah. Karena banyak ibadah yang bisa meningkatkan takwa. Agar kita, walaupun tidak seperti para wali, tak seperti para nabi, kita berharap dengan ketakwaan yang kita bangun, kita ini dikumpulkan dengan mereka. Kan itu intinya. Bukan untuk menakar, bukan untuk menakar. Orang sekarang jadi takaran. Dari timbangan curang sampai hadis pun curang ya orang. Hari ini hadis pun dicurang, lama-lama Quran pun dicurangi orang. Sudah ada, bukan lama-lama. Al-Quran itu sudah dicurangi orang. Fawailul lil musallin. Mau usah sholat. Celaka orang sholat itu. Ada sudah. Itu kan curang namanya. Nah, kalau dah ayat saja dicurangi, hadis saja dicurangi, apa yang mau diharapkan? Ya memang berhati-hati. Nah, hari ini berhati-hati. Masih banyak tapi para ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, yang bisa kita lihat sepak terjangnya, amaliyahnya, ucapannya, itu masih banyak. Tak ada kekurangan. Sehingga kalau kita masih memilih orang yang ucapannya tak selaras, perbuatannya cenderung menimbulkan fitnah, itu berarti otak kita yang ada masalah. Kalau kita masih memilih. Kenapa? Karena kita masih punya pilihan. Kecuali dah tak ada pilihan. Tak ada pilihan. Sibukkan amal saja, sibukkan taklim, sibukkan amal. Tak usah terlalu sibuk ngurus itu. Hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Tuba liman syaghalat aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya daripada mengurus aib kekurangan orang lain. Cukup itu sebagai dalil agar kita lebih sibuk untuk menutupi, memperbaiki kekurangan kita ketimbang nanti cari kekurangan orang. Allah Subhanahu wa taala alam bisawab. Baik, insyaallah bab yang keempat nanti minggu akan
akan datang. Baik, sama-sama kita tutup baca doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.